Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Agustina dengan NIM 05041282308017 dari Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi dan Industri Peternakan, Program Studi Peternakan Angkatan 2023. Pandangan saya terhadap permasalahan penggunaan bahasa Indonesia saat ini sangatlah miris, karena sudah banyak sekali bahasa-bahasa yang menyimpang dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekali orang beranggapan bahwa bahasa Indonesia cukup digunakan di saat acara resmi ataupun formal. Sedangkan bahasa Indonesia memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bangsa. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala keragaman bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan kaum pelajar. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan negara, identitas nasional, alat pemersatu budaya, dan bahasa di Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia kini mulai kehilangan eksistensinya karena masyarakat mulai mempelajari dan mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Memang tidak salah untuk mempelajari bahasa asing, tetapi penggunaan bahasa asing tersebut harus sesuai pada tempatnya. Misalkan, dilakukan di sekolah, mereka menggunakan bahasa asing hanya dalam kegiatan belajar bahasa Inggris atau menentukan hari di mana mereka hanya boleh menggunakan bahasa asing. Selain itu, saat ini bahasa gaul juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai dilupakan oleh masyarakat. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat mudah dipahami. Namun, sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya penggunaan remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka. Karena jika mereka tidak mengetahui, mengerti, dan menggunakan bahasa gaul, maka remaja tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lain. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Penyebab munculnya bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja ini adalah mereka beranggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang terlalu kaku dan sangat formal. Maka dari itu, mereka menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa gaul sebagai alat komunikasi dan ungkapan ekspresi yang mereka gunakan di lingkungan mereka. Ini sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penggunaan tatanan bahasanya, penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Mereka seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan, penggunaan bahasa gaul merambah ke ranah kalangan anak remaja. Seharusnya, sebagai warga negara Indonesia,
menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Selain kesalahan berbahasa secara lisan, banyak pula masyarakat Indonesia yang melakukan kesalahan dalam berbahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Kesalahan ini biasanya terdapat pada pamflet, brosur, spanduk, papan nama, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan ini merupakan bentuk kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, serta pengaruh bahasa daerah. Yang dapat kita lakukan demi menjaga eksistensi dan perkembangan bahasa Indonesia adalah dengan cara mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masyarakat harus bisa membedakan bagaimana menggunakan bahasa formal dan non-formal sesuai dengan situasi. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepantasnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk bahwa kita menghargai bahasa kita sendiri. Pada intinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat spesial dan perlu dijaga eksistensinya. Kita bisa menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya secara baik dan benar. Tidak hanya itu, kita juga harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam kondisi apapun. Karena mengingat pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara, membuat kita sebagai mahasiswa dan pelajar untuk tetap terus menjaga dan melestarikannya agar terus bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Cukup sekian penjelasan mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia dari saya. Semoga kita semua bisa terus menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.